Berjumpa lagi dengan saya, Pania Locksmith. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial ya, atau satu cara untuk menggunakan lisi Hon 66, terkhususnya untuk mobil Honda ya teman-teman ya. Honda model ukir samping atau kiri kanan. Jadi lisinya menggunakan versi Hon 66 ya. Jadi bentuk paritnya ada dua sisi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, di sini ini batas parit satu dengan sisi yang satu ada di tengah-tengah ini ya teman-teman. Jadi bila mana kita menggunakan lisi ini harus dua kali pick, karena kalau kita pick dia umpamakan ke posisi kanan, kalau kita pick ke kanan lepas dari parit yang di lubang sisi kiri, nanti dia beralih ke posisi parit sisi kanan ya teman-teman ya. Jadi belum bisa untuk membaca kodenya secara akurat, harus dipik lagi untuk melewati parit lubang ini ya. Jadi sama timbal balik di lubang ini juga ya teman-teman ya. Tidak seperti mobil pada umumnya yang model plate, karena kan parit mobil plate hanya sebelah satu sisi aja ya. Ini ada dua sisi ya teman-teman ya, makanya disebut sisi A dengan sisi B ya teman-teman. Ini kunci silinder Honda Jazz ya. Jadi untuk lebih gampangnya kita dalam menggunakan lisi ini, harus kita mengetahui dulu bagaimana cara kerja di dalamnya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengetahui cara kerja atau mekanisme perputaran kuncinya, kita akan lebih gampang untuk menggunakan lisi Hon 66. Jadi saya akan membagikan dulu bukunya ya. Kita buka dulu bukunya untuk kita mengetahui cara kerja manualnya dulu sebelum kita praktekkan, biar lebih gampang ya teman-teman ya. Ini untuk petunjuk manualnya, kita cari dulu untuk petunjuk penggunaan di lisi Hon 66 ya teman-teman ya. Jadi ini petunjuk untuk lisi-lisi yang lain. Kita cari dulu untuk di penggunaan lisi Hon 66. Nah ini dia teman-teman ya, Hon 66 untuk Acura dan sejenisnya, Acura ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang ya, ini bagian silinder dalamnya ya. Jadi pinnya ada yang terbelah, ada juga yang satu ya teman-teman. Jadi dia ada dua sisi ya. Kita perhatikan di sini. Untuk di lubang kelima atau lubang ke-8 ya teman-teman ya. Jadi dia pinnya berbentuk penuh ya, satu, tidak terbelah. Untuk di lubang pertama dia hanya satu lubang saja ya, di sisi kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah kita tahu seperti ini, untuk penggunaan lisinya nanti akan semakin gampang dalam kita mempraktekkannya. Langsung di kunci pintunya ya. Di buku ini juga kita beritahu juga untuk cara penggunaannya, bagian mana yang akan kita tekan. Jika kita menekan pin ini, di posisi mana letaknya kita menentukan di garis lisinya ya. Jadi sebenarnya sangat membantu ya teman-temannya dalam kita menggunakan lisi ini untuk mempelajari secara teori dulu ya. Yang perlu kita lakukan untuk cara penggunaan lisinya ini, cara memasukkan lisinya.
Ini bagian peaknya ya, ini peaknya biasa disebut ya. Di bagian peaknya kita posisikan di tengah seperti ini dan kandas ke belakang ya teman-teman ya. Ini seperti ini posisi di sini ya. Dengan cara masukkannya kita masukkan seperti ini sambil digoyang. Oke. Untuk cara penekanan tensionernya, jadi harus berhubungan dengan sewaktu kita untuk menekan pinnya teman-teman ya. Jadi tidak bisa terlalu konstan ya. Jadi harus ada gaya ulurnya lah ya teman-teman ya. Jadi di saat kita menekan, kalau feeling kita belum pas posisi pinnya, sambil kita tekan ini sambil digoyang-goyang ya, sambil ditarik ulur lah ya teman-teman ya. Jadi untuk langkah berikutnya, supaya kita lebih gampang dalam menentukan atau menekan pinnya, kita harus mengetahui dulu posisi mana yang akan kita pergunakan, karena di sini nanti ada di bawah, dia ada di atas ya teman-teman ya. Jadi caranya kita mencari gaya pegasnya dulu. Kalau ada gaya pegasnya atau gaya tekanan pinnya, berarti bagian situ nanti akan kita tekan ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari lubang pertama dulu, kita tes kosong, bawah kosong, berarti pin 1 tidak usah ditekan karena tidak ada pinnya. Kemudian di pin nomor 2 kita tekan bagian atas kosong ya, 022, diusahakan peaknya menekan secara serempak ya, kosong. Kemudian di bawah, oke. B nya juga ada, A nya juga ada ya teman-teman ya. Kemudian di baris ketiga kita coba ke bawah, kosong. Kemudian kita coba di atas, ada ya, B nya ada, A nya juga ada. Kemudian 4 kan ke bawah, oke, 4 nya ada ya, B nya juga ada, A nya ada, B nya juga ada. Kemudian atas kosong ya, ini kosong, A nya juga kosong. Kemudian nomor 5 kosong, B nya kosong juga ya. Jadi atas A nya kosong, B nya juga kosong. Oh ya, B ini B nya yang ya teman-teman. Nah, B nya yang ada gaya pegasnya, A nya kosong. Karena untuk di baris nomor 5 biasanya hanya satu peak aja yang berfungsi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpulkan nanti akan kita tekan di 2 bawah, kemudian 3 atas, lubang petunjuk nomor 3 ya, atas, kemudian 4 nya di bawah ya teman-teman ya. Jadi di saat kita nanti menekan lisinya, nggak usah lagi kita cari yang 3 bawah ya, karena nggak ada ya, sama aja dengan pekerjaan sia-sia teman-teman ya. Jadi habis dari 2 bawah langsung ke 3 atas, kemudian langsung ke 4 bawah, baru ke 5 B atas ya teman-teman ya. Satu lagi yang perlu saya informasikan, terkadang di pintu ada yang kosong pinnya, ada juga yang isi semua ya. Jadi tergantung tahunnya, keluaran tahun berapa ya teman-teman ya. Jadi sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam satu kikir.